ditangkap polisi di Bali. Ya, dan sekarang lagi diterbangkan, ya, sudah lagi diterbangkan dari Bali menuju Jakarta. Perkara, di Islam juga ada yang ini, mari silahkan dibuktikan saja gitu. Alhamdulillah saya mendengar berita ini, karena kalau tidak akan cepat ini ya, meledak. Proses ditangkapnya MKC ini, aku mengharap ini segera P21, supaya nanti kita tahu nih, kebenaran ataukah dusta yang disampaikan sama Pak MKC. Ini bagus di Kemenfo. Ya, terima kasih. Kau juga dah kulaporkan karena kau berkomentar di sini juga. Oke, lanjut. Ini saya share screen satu postingan dia ya, dan kalian lihat sendiri, dan Ginting sendiri melihat orang seperti apa yang kamu bela selama ini. MKC sudah ketangkap ya? Silakan, langsung. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kalau dianggap dia bersalah, nanti kita lihat saja di pengadilan kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video sekaligus informasi ya, perihal si MKC yang beberapa waktu lalu itu memang viral ya, atas video-videonya yang melakukan penistaan agama. Nah, kabar terbarunya adalah bahwa beberapa jam yang lewat MKC ini sudah tertangkap di Bali ya, berdasarkan informasi. Kemudian juga sudah diterbangkan ke Jakarta oleh pihak kepolisian ya. Nah, tentunya ini kita sebagai umat muslim jadi suatu pelajaran ya, dari hal yang dialami oleh saudara kita MKC ini, karena sebenarnya di dalam kehidupan terutama kita umat Islam ya, bahwa apapun yang terjadi, yang pernah kita alami di dalam kehidupan, baik itu kesenangan, kebahagiaan atau sebaliknya musibah atau yang lainnya, itu kita akan selalu mengucapkan syukur alhamdulillah, karena pada hakikatnya itu adalah kehendak dari Allah itu sendiri, bukan karena keinginan kita untuk terjadi seperti itu. Dan video ini saya ambil dari channelnya Hidayah Mu'alaf Channel, saudara Julius ya. Nah, bagaimana video selengkapnya, kita simak videonya. Ditangkap polisi di Bali, ya, dan sekarang lagi diterbangkan, ya, sudah lagi diterbangkan dari Bali menuju Jakarta. Ya, nanti mungkin sore atau nanti malam akan konferensi pers ya. Polisi akan melakukan konferensi pers untuk memberikan keterangan terhadap status dari si Kucuk ini. Ya, jadi si Kucuk ini kita tunggu saja bagaimana kabarnya. Ya, terus ini ada Oten yang tiba-tiba kejang-kejang ya. Kok Julius kapan menyusul ditangkap? Ya, masalahnya apa yang saya lakukan gitu. Saya hanya memberitahukan kebenaran, berbeda dengan Kucuk yang kerjanya hanya memperusak hubungan yang ada di Indonesia. Oke, sebelumnya juga saya ingin kasih video juga ya, tentang kehidupan Kucuk saat dia masih Muslim, ya, saat dia baru mau menuju Kristen,
di mana dia itu menuju Kristen itu karena diiming-imingi harta. Jadi ini video dia saat dulu. Saya buka aja. Ya ini dulu rumah lama dia. Lihat hujan, dedek hilang lihat banjir. Mana mau ke banjian? Gak boleh, Dede belum bisa, Dede belum bisa. Oke, sama satu lagi ini. Ini saat dia masih masih susah. Jadi dulu dia ini rumahnya sedih, kalau kehujanan kebanjiran selalu. Sekarang rumahnya udah kaya, berkat berhasil menipu oten-oten yang bodoh. Itu urak ngamak hanyut. Itu urak hanyut. Aduh. Berenang kalau gratis. Oh iya, tahun baru gratisan. Gratis, hujan tuang kiri, biar gratisan. Ya, dan masih banyak lagi sebenarnya jejak digital dia ya, yang udah kita simpan, dan banyak lagi bukti-bukti dulu hujatan-hujatan dia di media sosial ya. Jadi penghinaan dia tuh dulu gila-gilaan sih. Hujatan dia tuh luar biasa, dan mungkin jangan saya kasih nampak soalnya nanti malah bikin emosi. Banyak yang sebenarnya teman-teman mungkin belum tahu, dan ini akan heboh nanti ya. Dan kita harapkan semoga cepat ya si Kucuk ini bisa langsung menginap di hotel yang dia inginkan, supaya ramai donasinya ya. Ini kan ada plusnya bagi dia, kalau masuk ke hotel Rodeo, maka orang-orang akan simpati sama dia dan mendonasi lebih banyak ke dia. Oke, di sini ada Ustadz Unggul. Assalamualaikum buat Ustadz Unggul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana Ustadz Unggul? Lihat kabar si Kucuk ini. Ya, alhamdulillah ya. Yang pertama kita apresiasi kepada Kapolri beserta jajarannya ya, yang dengan cepat menangkap si kucluk penghujat ini ya. Karena kalau tidak, nanti kepercayaan kepada pemerintah kurang ya. Perkara di Islam juga ada yang ini, mari silahkan dibuktikan saja gitu. Jadi umat Islam itu membela ya. Dulu ketika almarhum Gus Dur dihina orang juga pengikutnya membela ya. Nah itu Pak Jokowi kalau ada yang menghina juga kita semua membela. Jadi itu presiden, bayangkan ini nabi yang dihujat dan difitnah. Beda kok, nggak perlu ulama ya, nggak perlu profesor untuk mengetahui apa yang dia katakan itu sisi akademis atau hujatan dan fitnahan. Jadi alhamdulillah saya mendengar berita ini, karena kalau tidak akan cepat ini ya meledak. Pemerintah sedang konsentrasi untuk masalah pandemi, pembangunan ekonomi dan lain-lain. Jangan sampai nanti kerusuhan ini timbul hanya gara-gara satu orang merembet kemana-mana gitu. Jadi saya bersyukur alhamdulillah. Thank you. Informasinya breaking news ini Bang Julius. Standby. Iya, ini info yang sangat bagus ya. Si Kucuk ini memang kan sempat dibilang kemarin ya, jangan sampai menjadi kasus Paul Jang kedua. Paul Jang kan dibilang karena masalah wilayah ya, bukan negara kita. Kalau si Kucuk ini kalau nggak sampai ditangkap, sampai dia duluan lari ke luar negeri, nah ini kan jadi hal yang memalukan juga bagi negara kita. Untuk itu polisi ya dalam hal ini Barreskrim Polri langsung bergerak cepat, karena kan Barreskrim Polri takut juga
si Kucuk ini akan lari ya. Apalagi kan Bali ini merupakan airport internasional. Takutnya dari Bali dia terbang ke luar negeri melarikan diri. Tapi untung duluan cepat ditangkap. Dan ya kita tunggu saja apa yang akan dikatakan si Kucuk kalau sudah memakai baju tahanan. Berarti ada yang ngeri-ngeri sedap juga dong, kan diberitakan temennya di video itu ikutan menghujat juga ya. Wahyu Ilahi siap-siap juga tuh ditarik. Oh iya si Wahyu Ilahi ya. Coba saya panggil dulu ya. Saya panggil dulu. Mana si Wahyu Ilahi? Ya ini yang lebih lucu kan, tiba-tiba oten-oten si ibu apa ya, semoga Julius kena tangkap juga. Inilah saya udah bilang oten-oten ini orangnya apa ya, maju tak gentar membela yang salah. Ya dari kemarin saya pengen bikin judul maju tak gentar membela yang salah ya. Bahkan oten-oten semua dengan PD-nya ya, di grupnya Pavel, si Sofiatul dengan mengatakan kalau si Kucuk tuh nggak bersalah, malah menyuruh Menteri Agama datang ke channelnya Kucuk. Ini kan konyol gitu, menyuruh Menteri Agama ya datang ke channelnya si Kucuk. Memang si Kucuk ini siapa gitu? Harus seorang menteri yang menghadap dia, kan kurang ajar. Dari cara penyampaiannya aja udah nggak ada sopan santunnya gitu kan. Oke, di sini ada Pak Hen Bacai. Assalamualaikum Pak Hen Bacai, lama nggak jumpa. Halo? Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam Pak Hen Bacai. Gimana keadaan antum dah? Lumayan kah waktunya? Masih ampun. Cuman gara-gara ini berita hangat, mau nggak mau saya naikkan. Baru 1 jam yang lalu si Kucuk udah kena tangkap di Bali. Jadi gini ya, kalau saya masalah Kucuk nih, saya lihat semua channel-channel Kristen, semua pendeta-pendeta mereka cari alibi semua. Cari alibi untuk bela si MCK ini. Jadi ini sangat kita sayangkan ya. Mereka ungkit-ungkit masalah Abdul Somad, masalah Yahya Waloni. Nah sementara itu kan mereka tidak ada bukti untuk bukti laporan ke Yahya Waloni itu kan. Nah ini yang saya sesalkan juga. Mereka bukan memberi suasana nyaman di kita ini, malah mereka manas-manaskan anak tu gitu, membuat keruh suasana saya lihat gitu, ya kan. Tadi ada siapa tadi? Laut apa nama itu? Pendeta itu. Dia dia ngaku terus terang dia belum pernah dengar lihat video MCK itu sepenuhnya, tapi dia bilang kan. Tapi dia membela gitu. Lalu ngalor ngidul lah di situ kan. Pembelaan alibinya enggak jelas gitu. Tapi memang seperti itu. Maka saya katakan dari dulu kan untuk MCK ini lambat laun ini ketangkap gitu kan. Dan hidup dia pun selama ini kan tidak tenang. Untuk ngambil duit yang masuk terus tempat dia pun dia tidak tenang kan, suruh orang lain gitu kan. Nah kemarin karena dia merasa dah nyaman setahun ini tidak ada tindakan kepolisian, ya kan, dia makin liar gitu, memfitnahnya makin liar. Nah tiba-tiba sini aneh, kita lihatlah nanti, ya kan. Oke lanjut lagi yang lain. Oke, di sini ada Bu Sandi ya. Assalamualaikum. Bang Julius, permisi dulu. Mohon pamit dulu ya semua rekan-rekan ya. Bang Julius, thank you. Segera pulih, banyak istirahat. Abang Hen Bacai, Gurunda Farhan, Sandi, Zaki, dan Ginting ya. Gue pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin dari Bang Farhan dulu. Nanti habiskan dulu. Nanti habis ngomong nanti mic-nya dimatiin ya. Yuk. Oke, Gus Sandi dulu deh kalau enggak. Silakan Gus Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengar suaraku Bang Jul? Kedengar. Jadi begini ya, teman-teman harus memahami. Jadi proses ditangkapnya MKC ini sampai hari ini statusnya itu masih terlapor, tetapi sudah masuk ke tahap penyidikan.
Kalau kemarin yang pernah aku sampaikan sebelum ke tahap penyidikan itu ada tahap penyelidikan untuk menyimpulkan apakah ada dugaan tindak pidana. Dan kesimpulan sudah ada dugaan tindak pidana itu semalam. Artinya polisi itu bekerja untuk mengumpulkan dua alat bukti. Tetapi status MKC itu sampai sekarang masih terlapor karena pasca ada putusan dari Mahkamah Konstitusi tahun 2015 untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka itu tidak hanya memenuhi dua alat bukti, tetapi harus sudah pernah melakukan pemeriksaan kepada calon tersangka. Artinya kalau kita ikuti perkembangan ini, mungkin hari ini dibawa ke Barreskrim, kemudian diperiksa. Setelah diperiksa, tahapan selanjutnya itu insya Allah akan ada penetapan tersangka. Tetapi mengenai ditahan atau tidaknya itu wilayah kewenangan dari penyidik. Tetapi kalau kita melihat pasal yang disangkakan, bahwa yang disangkakan itu ancaman hukumannya di atas 5 tahun, itu memenuhi syarat objektif. Kemudian kalau soal syarat subjektif, apakah ada kekhawatiran melarikan diri atau tidak, tentu dengan tidak jelasnya keberadaan MKC sering berpindah-pindah itu juga cukup terbukti begitu. Artinya kalau polisi mau fair, ketika sudah memenuhi syarat objektif, itu seharusnya pada perkara penistaan agama ini yang bersangkutan harus ditahan. Apalagi eksesnya ini, atensinya ke publik ini luar biasa. Itu aja dariku Bang Jul. Terima kasih Gus Andi. Dan di sini ada Bang Ginting yang kemarin tes kedengaran Bang Julius. Oke, silakan Bang Farhan. Oke, terima kasih Bang Julius. Sebentar Ginting. Saya mencermati ini ada hal yang positif dan negatifnya ya. Positifnya adalah penegakan hukum ini akan menjadi jurisprudensi pada pada materi-materi debat ya, kualitas debat akan meningkat karena orang akan takut untuk memberikan sebuah statement yang bersifat fitnah di sini. Dan ini akan baik buat perkembangan dunia debat lintas agama karena mereka akan berpikir panjang kalau untuk akan melakukan sebuah fitnah atau sebuah hujatan yang tidak ada dasar data sama sekali. Tapi negatifnya adalah ini juga akan menjadi sebuah ekses bahwa menjadi perhatian yang luar biasa dari masyarakat ini, membuat para debater ini harus benar-benar hati-hati dan memberikan sebuah sikap yang nggak bersifat hujatan lagi atau fitnahan lagi ya di sini ya. Jadi akan ada ekses negatifnya juga, akan hati-hati dan akan banyak perhatian kepada debat lintas agama ini. Saya yakin banyak orang masyarakat yang dulu tidak tahu ada debat lintas agama di YouTube atau debat lintas agama di forum-forum seperti ini akan menjadi tahu, dan impact-nya ya pasti ke pihak-pihak yang terkait seperti pihak kepolisian itu pasti akan terus memantau dunia debat ini. Jadi akan ada perkembangan yang positif sebenarnya untuk dunia debat ini, sehingga nggak ada yang hujatan-hujatan seperti yang dilakukan Kucluk ini. Ini akan menjadi jurisprudensi bahwa kalau kita melakukan seperti ini eksesnya seperti Kucluk. Itu aja sih Bang Julius, makasih. Oke, makasih Bang Farhan. Oke, silakan Bang Ginting. Kemarin Bella ini nggak bisa ditangkap, tapi terakhir udah ditangkap nih Bang 1 jam yang lalu. Oke, good. Makasih Bang Jul ya. Aku mau sampaikan 3 hal dulu ya. Minta bantu jangan dipotong ya. Yang pertama ya, aku mau bagi nat satu lagi ya. Matius 7 ayat 5. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Yang kedua aku mau cerita ya. Jadi dulu pas kecil, pas aku SD dulu aku sempat ngangon Bang Jul. Tahu ngangon ya Bang Jul? Ngangon singkat itu cerita. Ginting, singkat cerita. Bentar dulu Pak Mendy. Bentar. Aduh, pusing kepalaku. Kalau ngangon itu mengembalakan. Dulu tuh kami ada mengembalakan. Jadi biar dapat uang saku nih. Jadi banyak orang yang punya peliharaan tuh, kami anak kecil ngangonin gitu loh. Ngangon itu bawa dia ke rumput untuk kasih makan gitu loh. Jadi aku sempat dulu ngangon itu
untuk cari, karena uang jajanku terbatas kan. Aku ngangon kambing tuh. Terus ada juga ikut anjingku juga yang jinak tuh. Nggak tahu kenapa, nih kambing ini nakal bener. Nanduk terus. Ya, nanduk terus. Sampai anjingku juga nanduk terus. Anjingku ngalah terus. Ya. Tapi ada satu ketika nih, pas hari Sabtu waktu itu, aku ingat bener ya. Ditanduk sama si kambing ini, sok jago dia ya kan. Nggak tahu dia, anjingku ini nyadar. Dia ada batas kesabaran juga ternyata. Dihajarnya. Si kambingnya mewek. Ya, jadi nilai moralnya apa? Kadang begitu sifat manusia ini ya. Nabok berani gitu loh. Gitu ditabok, mewek, cengeng. Ya, itu poin kedua. Poin ketiga, ya, terkait Pak MKC. Begini ya, ini aku tertarik ya. Aku terus terang, ini salut sama kepolisian. Dan aku mendukung ini, penangkapannya ini. Ya, artinya, mereka kemarin 2 alat bukti sudah cukup untuk melakukan penangkapan. Tadi Bang Gusandi udah bagus tuh. Jadi posisi sekarang yang terlapor. Belum P21. Ingat itu ya. Aku mengharapkan ini segera P21. Supaya nanti kita tahu nih, kebenaran ataukah dusta yang disampaikan sama Pak MKC. Ini bagus ini, pembelajaran buat kita ini. Ya, jadi kita apresiasi betul dengan penangkapan ini. Ya, aku support kepolisian. Dan begini, ada nilai moralnya. Kalian perhatikan ya, para YouTuber yang punya milik channel. Kalian, secara undang-undang ITE, kalian juga ikut sebenarnya. Bisa dilaporkan. Dan aku sudah melaporkan HMC sama Goldian, Bang Jul. Nanti kita lihat. Ya, karena begini, karena di beberapa video, menurutku kalian juga menista. Yang pertama. Yang kedua, kalian juga menayangkan videonya MKC. Yang kalian diduga menistakan itu. Artinya, kalian juga mendistribusikan itu ke publik. Ya, kalian jangan lupa loh ya. Kalian mendistribusikan juga videonya MKC yang disangkakan menista agama. Itu kalian juga ikut terlibat sebenarnya. Ada juga channel-channel lain juga sama begitu. Ya, karena kemarin Bang Jul nantang tuh. Coba laporin aja segala macam. Ya udah. Aku udah laporin Bang Jul sama Goldian itu. Nanti kita lihat sama Zulkifli M. Abbas juga. Nanti kita lihat respon dari Kemenfo. Ya, terima kasih. Kau juga dah kulaporkan karena kau berkomentar di sini juga. Oke, lanjut. Inilah saya bilang kan. Saya suka sama Ginting. Dari setiap kata-kata yang dia keluarkan, selalu berbalik kepada dia. Ya, dia mau berapa kali cerita, ujung-ujungnya selalu ketampol ke dirinya sendiri. Dan itu udah kita buktikan ya. Udah sering kita buktikan. Kemarin dia bilang nggak mungkin bisa ditangkap. Terakhir udah ditangkap. Ya, hari ini lain lagi cerita dia. Nah, hari ini dia bilang, oh bagus, gini. Ini saya bilang, kalau orang nggak punya konsisten, maka sifatnya itu berubah-ubah. Inilah kalau orang nggak punya pendirian. Tetapi nggak apa-apa lah. Kita tahu ajaran apa itu ya. Ajaran yang dia pegang mungkin ajaran yang memang nggak punya pendirian. Jadi kita maklumi aja. Oke, saya lanjut ke Bang Jaki ya. Di sini ada Bang Jaki, Assalamualaikum. Bang Fakir, Radio Campur TV, dan ada Bang Nanda. Oke, dari Bang Jaki. Silakan Bang Jaki. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lama nggak ngikuti. Kemarin saya buka, saya dengar Bang Julius lagi sakit. Suaranya juga terdengar sakit. Iya betul Pak, Bang Julius. Ya, mudah-mudahan lekas ya, mudah-mudahan lekas sembuh. Banyak teman saya di kampung ini itu minum itu Bang Julius. Jahe merah itu 2 jempol kaki, ya, 2 jempol tangan. Tunggu, Bang Jaki. Langsung ke topik aja Pak, soalnya saya nggak bisa lama-lama juga ini. Langsung ke topik aja. Kalau masalah ini saya melihatnya di donaturnya sih. Kalau nggak ada donatur nggak ngeroweng sampai kemana-mana itu. Jadi diusut pula donaturnya itu. Jadi kalau yang disangkakan itu penistaan agama, donaturnya juga ikut menistakan agama. Kalau yang disangkakan itu pemecah belah bangsa, donaturnya juga pemecah belah bangsa. Gitu aja ya, di semua donatur jadikan satu-satu dulu. Saya kira gitu kan, bisa dilacak itu melalui transfer di rekeningnya. Itu aja sih kalau yang masalah MKC. Terima kasih. Oke, makasih Bang Jaki. Oke, selanjutnya Bang Fakir, silakan Bang, tanggapannya. Apakah harus donatur juga ditangkap ya? Wah, ini banyak nih yang nyumbang ke si KC nih kalau donatur ya. Mungkin Bang Ginting juga masuk tuh. Silakan Bang Fakir. Iya.
Oke, makasih banyak dulu Bang Julius ya untuk kesempatan kali ini. Yang pertama kita fokus ke materi ya. Yang pertama yang saya lihat adalah setiap konten-konten Pak MKC ya, itu memang sangat ya memang ini ya, apa namanya, untuk kita kaum muslimin ya. Yang kedua, saya melihat juga kalau dia mengatakan mualaf ya, saya sanksi dengan itu. Karena apa? Yang disampaikan beliau itu katakanlah kalau memang betul dia muslim awal, otomatis konten-konten yang dia muat pasti tidak seperti itu gitu loh. Contoh yang paling gampang kita lihat adalah apa namanya, seperti batu hitam ya, atau Hajar Aswad yang dia katakan sendiri kalau nggak salah kan 2 atau 3 kali ya ke Arab Saudi gitu loh untuk haji. Itu yang pertama. Jadi pengetahuan tentang Islam sendiri saya sanksi betul. Yang kedua, yang ketiganya saya juga sanksi dengan apa yang dinyatakan beliau pada konten-konten YouTube-nya bahwa dia betul-betul muslim dan murtadin ya, odong-odong lah kalau saya bisa melihatnya. Jadi saya melihatnya, kesimpulan yang bisa saya simpulkan memang untuk Pak KC sendiri saya meragukan, dan bahwa untuk kontennya sendiri saya juga, atau keilmuannya sendiri saya juga sangat sanksi, dalam artian boleh dia merasa paling tinggi lah, tapi kalau saya simpulkan dari semua konten-konten dia itu pengetahuannya seperti anak TK aja lah, sangat-sangat tidak berbobot. Sementara itu ya Pak Julius, lanjut. Oke, makasih. Silakan Bang Radio. Dan ini saya share screen satu postingan dia ya, dan kalian lihat sendiri dan Ginting sendiri melihat orang seperti apa yang kamu bela selama ini. Aku tanggapi Bang Jul, bisa? Nggak usah. Nggak sempat. Soalnya yang lain. Biar Radio Campur TV, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bang Jul, MKC sudah ketangkap ya? Silakan, langsung. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, puji syukur kepada Allah, tepuk tangan ya. Kita ajukan jempol untuk polisi-polisi kita yang sudah bertindak cepat ya dalam mengamankan atau menangkap MKC ini. Karena memang konten-konten MKC ini memang sangat menghina, memang sangat menghujat sekali terhadap Islam. Saya masih ingat kalau nggak salah 2 bulan yang lalu, pada saat live membahas Nabi Isa alaihissalam, Isa rahmatan lil alamin, itu di judulnya tertulis seperti itu ya, di judulnya tertulis seperti itu. Dan ada saudara kita yang masuk, yaitu Gus Handi. Di situ Gus Handi mempertanyakan, Pak KC, menurut Pak KC Isa dengan Yesus itu sama atau tidak gitu kan? Apa jawaban Pak KC? Beda katanya. Loh, kalau beda, apa maksud Pak KC membahas Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran? Kalau memang Nabi Isa dengan Yesus itu beda gitu kan? Nah, pada akhirnya ya seperti biasa, ya pura-pura oleng, pura-pura di hacker, laptopnya mati gitu kan? Ya, buat saya pribadi ya saya bersyukur sekali dengan tertangkapnya MKC ini, dan ini adalah sebuah pelajaran ya buat kita bersama, baik dari pihak Muslim maupun pihak Kristen. Yang pihak Kristen kalau mau membahas Al-Quran, mau membahas hadis, mau membahas Islam, silahkan tampilkan datanya, jangan dipotong-potong, jangan dipelintir. Kalau mau bertanya silahkan bertanya, jangan disimpulkan. Sebaliknya juga Muslim begitu. Ya, Muslim juga kalau mau membahas Bible, mau membahas Yesus, mau membahas kekristenan, silahkan tampilkan datanya, jangan dipotong, jangan dipelintir, silahkan bertanya dan jangan disimpulkan. Kan seperti itu Bang Julius. Oke, yang terakhir Bang Julius,
teman-teman Kristen, teman-teman saudara kita yang ini yang Kristen sering ini ya. Saya cuma membalas ucapan Ustadz Yahya Waloni, saya cuma membalas ucapan Ustadz Abdus Somad gitu kan, seolah-olah Ustadz Yahya Waloni atau Ustadz Abdus Somad itu menghina atau menghujat kekristenan. Nah, kalau memang menurut teman-teman Kristen Ustadz Yahya Waloni itu dan juga Ustadz Abdus Somad dan ustadz-ustadz yang lainnya itu menghina kekristenan, silahkan laporkan, sertakan bukti-buktinya, kan seperti itu. Biarlah kepolisian yang memproses sebagaimana kepolisian memproses si MKC yang diduga telah menghina Islam ini gitu. Oke, lanjut Bang Julius. Iya, itu ibaratnya gini ya. Saya ingat ibarat dibilang apa? Ada ini ditanyain kenapa kamu maling rumah si Polan. Oh, karena si Polan tuh perampok. Ya, jadi barang dia tuh hasil rampokan, jadi saya maling dia. Ini kan konyol gitu. Kamu melakukan pembelaan suka-suka kamu. Ya, padahal kamu jelas yang kamu lakukan tuh salah gitu. Ya, ini kalau cuma cari alasan ya, kita ngerti lah. Tipikal teman kita ini ya, yang kerjanya cuma bisa cari pembenaran, cari alasan gitu ya. Dari dulu saya bilang, kalau kalian mau cari alasan, semua pun bisa ditarik. Semua pun bisa dibuat. Jadi inilah mental-mental mereka lah, ya, mental-mental mereka ini yang memang nggak siap berdebat. Oke, saya lanjut, silakan Bang Nandar, biar cepat. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, akhirnya Muhammad Kece telah tertangkap di Bali, ya, dan berarti informasi yang saya sebarkan 2 hari yang lalu bahwa MKC di Bali ini bukan hoax, tetapi benar adanya. Dan saya percayakan kepada para penegak hukum, kepolisian dalam hal ini insya Allah akan memproses MKC dengan seadil-adilnya, ya, memberikan hak sebagai mestinya, dan kita sebagai umat Islam di Indonesia terus memantau, terus mendampingi, dan kita kemudian jangan terprovokasi apapun nantinya kemudian ada hal-hal yang serupa, ada hal-hal yang sama. Dan saya tadi mendengar terkait dengan bahwa untuk membalas Ustadz Yahya Waloni, Ustadz Abdul Somad, kalaulah memang demikian adanya, jangan melakukan hal yang seperti yang dilakukan KC. Kalau memang benar, ya silahkan dilaporkan saja. Menurut saya itu saja, nggak bisa panjang-panjang. Terima kasih Ko Julius atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih teman-teman semuanya. Malam bisa, silakan. Aku bentar Bang Jul, bisa nggak Bang Jul? Sabar Ginting, sabar. Nafsu amat kamu. Halo Bang Centang Hijau. Halo Centang Hijau. Halo, sorry gue di jalan nih Jul. Bagaimana? Enggak, ya. Ini si Kaci udah keren. Enggak, gue cuman beritakan ya. 1 jam yang lalu si Kaci sudah ditangkap dan sekarang lagi diterbangkan ke Jakarta. Mengenai Muhammad Kace ini ya. Iya, Muhammad Kace kan, Muhammad kan namanya. Enggak tahu. Itu kan dia buat-buat sendiri. Iya, tapi nama yang disebut oleh MUI juga kan Muhammad Kace. Kita harus ikut juga kan? Yang disebutkan. Jadi betul. Ya, sebab itulah. Enggak usah profil. Iya, itu namanya. Lanjut. Ya, Muhammad Kace kan. Ya, kalau dianggap dia bersalah nanti kita lihat saja di pengadilan kan masih status apakah sudah tersangka saya juga belum tahu kan. Sudah tersangka ya belum? Belum tersangka kan? Belum. Masih dalam tahap penyidikan nih. Masih dalam tahap penyidikan ini. Bisa saja dalam tahap penyelidikan, ya kita nggak tahu ya. Penyelidikan. Iya, kita nggak tahu, bisa juga dibebaskan, bisa juga dilanjutkan. Kita nggak tahu siapa sih yang bisa menentukan kehidupan seseorang, tidak ada kan. Jadi apabila dia juga dilibatkan ke kasusnya atau disidangkan, kita lihat kan saling ada pembelaan nih. Ya, mana sih yang benar, mana sih yang salah?
saya yakin aparat hukum itu berlaku adil. Kita jangan menjudge juga, oh itu pengadilan yang tidak ada seperti itu Kristen gitu, ya. Mempercayakan semua kepada aparat hukum semua, karena kita negara hukum, jadi kita percaya 100% hukum yang berlaku. Nah terus ya, apa ya saya mau ngomong nih, kita berharapkan jadi kita jangan terlalu membesar-besar juga ya, biarkan ya proses ini jalan, biarkanlah saja. Mari kita youtuber ini ya saling mengingatkan. Kita tidak boleh bahas-bahas lagi yang bukan kita punya iman, tidak boleh kan, tidak boleh. Anda juga Muslim membahas kita punya iman, kita juga Kristen, tidak boleh membahas kita punya sebaliknya gitu. Ya biarkan saja, kalian Muslim bahas Muslim, kita Kristen juga bahas Kristen kan, gitu. Aduh. Sebenarnya ini masalah itu bukan begitu, jauh. Yang jadi masalah itu saat Kristen membahas Islam, saat Kristen membahas Al-Quran atau hadis, tapi maknanya itu dipotong-potong atau dipelintir, itu yang jadi masalah. Kalau nggak dipotong, kalau nggak dipelintir ya sah-sah saja. Kalau mau bertanya ya silakan, jangan menyimpulkan sendiri gitu loh. Lanjut. Terus kalau Muslim bahas Alkitab gimana? Nafsir sendiri. Ada itu orang juga Kristen. dengan masih giliran ke gue deh, Nah Nandar juga itu ya bilang Yesus itu menikah punya anak, itu dari mana jalannya seperti itu? Itu dari buku. Itu dari buku. Itu dari buku. Iya. Itu dari buku, dia bacain buku, bukan dia yang buat pernyataan itu. Buku yang mana? Tidak ada buku Kristen begitu. Itu kan membahas juga, kan begitu. Kalau saya mau lapor ke Nandar juga bisa saya laporkan loh. Iya, kan? Lapor itu. Iya, itu konyol. Masa gini, saya baca buku ya, bukunya judulnya Yesus Menikah. Saya baca buku ini, saya kasih tahu ini dari buku siapa, ya. Terus kalian bilang saya yang buat statement itu kan bodoh namanya. Polisi yang terima laporan akan bilang itu distribusi informasi Bang Jul, namanya ITE itu. Iya kan? Itu buku beredar, kecuali itu buku ilegal. Saya mau tanya umat Muslim, kalian mampu nggak membahas janji nggak bisa membahas kitab kami? Kami juga akan janji seperti itu. Mampu nggak kalian? Kalian bisa nggak bilang misionaris dihapuskan? Tunggu, seperti tunggu, ini seru. Ya pernah kita bahas ini centang hijau. Ya pernah saya bahas dengan orang-orang Kristen. Orang Kristen bilang nggak sanggup. Pernah kami bilang, bisa nggak kalian stop misionaris? Nggak bisa. Asal usul begini Bang Centang Hijau, kami Muslim ya mengimani Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi, sebagai pekerjaan. Ya. Maaf, aku ada pekerjaan ini, bos sudah panggil. Sebentar aku masuk lagi ya. Sebentar Centang Hijau, jangan keluar dulu lah. Nggak usah. Di saat kita membahas Yesus, udah keluar. Oke, jadi terakhir Bang Jul, ya. Jadi sebenarnya gini sih. Sebenarnya gini, materi Islam ini kan ada di Bible. Ada kita peluruskan satu-satu. Silakan Bang Layubi. Ya, di saat kita membahas Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, itu ada di dalam keimanan kami, ada di dalam kitab suci kami. Jadi kami berhak membahas Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Bagi kami, Yesus itu adalah Nabi Isa alaihissalam yang lahir tanpa bapak di daratan Israel atau Palestina sana, gitu loh. Nah, pada saat teman-teman Kristen membahas Al-Quran, membahas Nabi Muhammad, korelasinya dengan keimanan mereka itu apa gitu loh. Mereka nggak iman Al-Quran, nggak iman hadis, nggak iman Nabi Muhammad. Jadi nggak ada kepentingan mereka membahas Al-Quran, tapi kami membahas Yesus atau Nabi Isa, kami mempunyai kepentingan gitu loh. Silakan lanjut. Ya, ini sama seperti orang Kristen mengatakan ya kalau orang Yahudi adalah orang yang bebal tengkuk ya, berat tengkuk. Jadi orang Kristen sangat suka mengatakan orang Yahudi yang enggak. Mengatakan mereka ini ahli Farisi lah, gini. Ya, kenapa mereka boleh katakan itu? Karena memang tertulis di Alkitabnya. Jadi kurang lebih sama seperti itu ya. Jadi belajar dulu Ginting ya, supaya Anda tahu dulu. Ya, di mana Isa sama dengan Yesus? Coba buktiin. Gini, kalau kamu bilang bahwa Isa sama dengan Yesus, lihat aja di kitab Muqaddas.
Itu gampang kok. Muqaddas itu di mana? Kami Bisa- Alkitab kok. Oke. Saya rasa udah cukup. Mungkin untuk closing saya kasih Gus Andi aja. Silakan status hukumnya Gus Andi. Bakal seperti apa nih kira-kira? Terima kasih. Jadi sampai saat ini statusnya masih pelapor karena Mahkamah Konstitusi itu mensyaratkan meskipun memiliki 2 alat bukti yang cukup, tetapi untuk meningkatkan status menjadi tersangka itu harus didahului dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Itu. Kalau yang selanjutnya ditahan atau tidak itu kewenangan penyidik, tetapi kalau kita melihat syarat objektif dan syarat subjektifnya sudah layak untuk ditahan kalau nanti ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian soal diskusi lintas agama ini sebenarnya diperbolehkanlah untuk membahas kitab suci manapun itu diperbolehkan. Cuman diusahakan bahwa argumentasi itu berbasis data, argumentasi yang ilmiah. Kemudian yang paling penting, ketika menyampaikan satu pesan, satu kesimpulan, itu pilihlah narasi dan diksi yang elegan begitu loh. Karena kalau dalam kalau dalam kasus penistaan agama ini, ahli bahasa itu dilibatkan untuk menganalisa apakah kalimat-kalimat yang disusun oleh terlapor ini cenderung ke arah kepenistaan atau memang dia dalam rangka argumentasi itu penilaian dari ahli bahasa gitu loh. Nah, kalau kasus Muhammad Kece ini selain bahasanya sudah sangat vulgar, tidak berbasis data, dan yang kayak begini ini dilakukan berulang-ulang puluhan konten gitu loh. Itu aja pesanku. Sekali lagi aku berpesan kepada teman-teman Muslim dan teman-teman Kristen yang lain, kalau memang membuka ruang diskusi, tolong berbasis data dan gunakan dengan cara-cara yang elegan, argumentasi yang berbasis ilmu, berbasis data, hindari hujatan-hujatan. Itu aja dariku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Bu Sandi, dan saya rasa sudah cukup ya. Dan kita tunggu saja, mungkin nanti sore akan dilakukan ya. Closing Bang Jul. Closing bentar Bang Jul. Nggak usah. Jadi itu aja ya dari saya, dan semoga status hukum si Kucuk ini langsung bisa final ya, langsung final dan kita langsung tahu hasilnya, sehingga tidak perlu menunggu terlalu lama lagi rakyat Indonesia untuk tahu, dan bagi pendebat-pendebat lain juga tahu batasan yang mana boleh, mana yang tidak boleh. Karena kita udah resah juga ya melihat orang debat itu nggak pakai otak gitu, ya cuman modal ngotot gitu ya, modal ngotot, tetapi nggak bisa menggunakan logika, modalnya emosi sama cuman ya asal hujat aja gitu. Itu aja dari saya, makasih buat semuanya, sorry nggak bisa. Nah, demikianlah saudaraku semuanya ya, kita sudah mendengarkan tadi bagaimana informasi terbaru perihal MKC ini, dan tentunya ada beberapa poin yang dapat kita ambil hikmahnya di sini adalah yang pertama, tentu saja apapun yang menimpa baik terhadap orang lain ataupun diri kita sendiri itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya kehendak dari Allah SWT. Dan setiap yang terjadi kepada kita, maka sepatutnya kita sebagai umat muslim akan selalu mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin ya, atas apa yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua, tentu dengan adanya hal seperti ini, tentu kita sebagai YouTuber ya atau kreator di YouTube ini dalam menyampaikan dakwah-dakwah tentang keyakinan masing-masing dan ajaran agama masing-masing, pastinya kita akan lebih berhati-hati dan kembali mencoba melakukan evaluasi ya terhadap ucapan dan kata-kata yang kita sampaikan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang mungkin bisa juga kita temui seperti saudara MKC ini ya. Namun sekali lagi, pada hakikatnya apapun itu semuanya atas kehendak dari Allah SWT, Sang Maha Pencipta.
Nah, saudaraku semuanya, mudah-mudahan dengan adanya berita ini bisa menjadi sebuah pembelajaran atau renungan bagi kita semua ya, di dalam menyampaikan pendapat masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.